Halo sahabatku pecinta kisah penuh pelajaran. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat kita membedah kisah-kisah yang menghangatkan dan menguji hati, di mana keadilan selalu menemukan jalannya. Sebelum kita menyelami babak baru kisah yang akan menguras air mata dan emosi kita, sebuah kisah tentang seorang istri yang dikhianati dan dibuang, tetapi kembali dengan rencana pembalasan yang jauh lebih cerdas dan mematikan. Saya punya permintaan kecil. Tolong tunjukkan dukunganmu sekarang juga. Tanda jempol naik, like video ini sampai tombolnya biru. Bel subscribe, berlangganan, ke channel Cerita Momo agar kamu tidak ketinggalan setiap kelanjutan kisah ini. Balon ucapan dan yang paling penting, komen di bawah, tuliskan nama, asal kota, dan kata, hadir. Komen dari kalian adalah penyemangat bagi kami untuk terus menyajikan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kekuatan. Siap? Mari kita mulai. Kisah ini dibuka dengan Liana menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma minyak kayu putih yang selalu menyengat di rumah megah itu. Bukan, itu bukan rumahnya. Itu adalah rumah Bu Siti, mertuanya, yang telah menjadi penjara mewah bagi jiwa Liana selama 7 tahun pernikahan. Setiap sudut rumah ini memancarkan kemewahan yang dingin, kemewahan yang selalu diingat Liana, bukanlah miliknya. Kemewahan itu dibangun di atas bisnis properti Aldi, suaminya, bisnis yang selalu dibanggakan Bu Siti, sekaligus dijadikan senjata untuk merendahkan Liana. Di mata Bu Siti, Liana hanyalah seorang wanita biasa, yatim piatu yang tidak membawa apa-apa selain dirinya sendiri dan cinta buta pada Aldi. Bu Siti selalu mengingatkan Liana tentang pengorbanan Aldi dan keluarganya yang bersedia menerima menantu yang tidak punya latar belakang. Bu Siti tidak pernah tahu, tidak pernah sedikitpun menduga bahwa Liana, menantu yang setiap hari ia sindir dengan halus, adalah pewaris tunggal dari sebuah kerajaan digital yang selama ini tersembunyi. Ayah Liana, sebelum meninggal, adalah seorang visioner di bidang teknologi. Namun, ia selalu mengajarkan Liana bahwa kekuatan sejati terletak pada kerendahan hati dan kemampuan untuk mengamati tanpa terlihat. Sebelum pergi, ayah Liana mewariskan seluruh saham mayoritas di perusahaan rintisan teknologi, Connectech, kepada Liana. Perusahaan itu kini, 7 tahun kemudian, telah menjelma menjadi raksasa yang bergerak di balik layar, menggerakkan banyak infrastruktur digital perusahaan besar di Indonesia. Nilainya? Miliaran. Jumlah yang jauh melampaui seluruh aset properti Aldi dan Bu Siti. Liana memilih untuk merahasiakannya. Bukan karena takut atau malu, tetapi karena ia ingin melihat karakter sejati orang-orang di sekitarnya tanpa dipengaruhi oleh harta. Ia ingin melihat apakah Aldi mencintainya atau mencintai kekayaannya. Dan selama 7 tahun itu, ia mendapatkan jawabannya, pahit. Aldi tumbuh menjadi suami yang manja, angkuh, dan paling utama, terlalu patuh pada ibunya, Bu Siti. Saat ini, Liana sedang berada di dapur, membantu asisten rumah tangga, Art, menyiapkan makan malam untuk acara keluarga mingguan. Acara itu selalu menjadi arena penyiksaan mental bagi Liana. Hari ini, ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang kerja. Ia tampak lelah, karena baru saja menyelesaikan meeting penting secara daring, diam-diam, dari sudut ruang kerja di rumah mertuanya yang jarang dikunjungi. Bu Siti datang, mengibaskan tangannya di udara seolah mengusir debu, padahal hanya ingin menarik perhatian. Bu Siti adalah tipikal wanita kelas atas yang penampilan luarnya selalu sempurna, tetapi hatinya sekering keripik. Ia melihat Liana dari ujung kaki hingga ujung rambut. Liana, kamu ini kenapa sih selalu pakai baju yang warnanya pucat begitu? Seperti tidak punya semangat hidup. Padahal sudah 7 tahun jadi istri Aldi, seharusnya gayamu sudah lebih modis, setidaknya demi menjaga reputasi suamimu, kata Bu Siti, suaranya lembut tetapi menohok tajam. Liana hanya tersenyum tipis, senyum yang sudah menjadi tameng otomatis. Bu, baju ini nyaman. Saya baru selesai menyelesaikan beberapa tugas, jadi yang penting rapi. Tugas apa? Tugas mengurus Darel dan dapur? Itu sih sudah kewajiban, potong Bu Siti cepat. Dengar, Liana. Besok itu Bu Mira, teman sosialita ibu, mau berkunjung. Dia selalu memuji mantunya yang pengusaha, padahal ibu tahu mantunya itu cuma jualan online biasa. Ibu mau besok kamu jangan keluar kamar. Bilang saja kamu sedang sakit.
Reputasi Aldi bisa jatuh kalau ibu bilang istrinya hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya kontribusi apa-apa. Tambah Bu Siti, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Liana merasakan hatinya mencelos, bukan karena sakit hati, tetapi karena jijik. Selama ini, kontribusi Lianalah yang secara tidak langsung menopang beberapa klien besar perusahaan Aldi, melalui jaringan rahasia, Connectech. Tetapi Bu Siti tidak akan pernah tahu. Liana memilih diam dan hanya mengangguk pelan. Ia tahu, semakin ia melawan, semakin banyak omong kosong yang akan keluar dari mulut mertuanya. Dan Darel, lanjut Bu Siti, anak itu semakin besar, semakin manja. Kamu terlalu memanjakannya. Ibu sudah bilang, biar Darel tidur di kamar ibu, biar ibu yang mendidiknya menjadi pria tangguh. Kamu hanya akan membuatnya menjadi cengeng, seperti dirimu. Darel, anak Liana dan Aldi yang berusia 7 tahun, adalah satu-satunya sumber cahaya di rumah itu. Darel adalah anak yang cerdas, polos, tetapi sayangnya, terlalu banyak mendengar bisikan-bisikan dari Bu Siti. Liana berusaha keras melindungi Darel dari mentalitas beracun keluarga suaminya, tetapi ia tahu, Bu Siti sangat terampil dalam memanipulasi. Sementara itu, Aldi, suami Liana, baru saja pulang. Ia masuk dengan wajah lelah, tetapi dengan setelan jas mahal yang selalu menempel di tubuhnya. Ia melihat Liana di dapur, tetapi matanya hanya fokus pada Bu Siti. Ibu, berkas properti yang di Cilanda itu kenapa jadi masalah lagi? Ban mulai cerewet, keluh Aldi sambil melepas dasinya. Ah, itu hanya masalah kecil. Kamu atasi saja. Mungkin Ban sedang mencari-cari alasan. Bukankah ayahmu dulu sering bilang, kalau Ban mulai rewel, kita beri sedikit pelicin. Jawab Bu Siti santai. Liana, yang pura-pura sibuk memotong sayuran, mendengarkan semua itu. Dia tahu betul masalah properti di Cilanda itu bukanlah masalah kecil. Liana mendapatkan laporan rahasia bahwa proyek Aldi itu bermasalah besar dan terancam bangkrut jika tidak segera mendapat suntikan dana atau klien baru. Dan ironisnya, salah satu perusahaan yang mampu menyelamatkan proyek itu adalah anak perusahaan dari Connectech. Aldi kemudian menoleh ke arah Liana. Bukan untuk bertanya kabar atau memeluknya, tetapi untuk mengeluh. Liana, kenapa kamu tidak pernah bisa membantu bisnisku seperti istri-istri pengusaha lain? Coba kamu lihat istri Hendra, dia sibuk mengurus butik atau jadi influencer. Kamu cuma mengurus rumah. Itu pun tidak sempurna di mata ibu. Apa gunanya pendidikanmu yang katanya tinggi itu? Liana menahan napas. Pendidikannya? Liana adalah lulusan terbaik di universitas terkemuka di luar negeri, berkat beasiswa penuh yang ia dapat. Gelar itu ia peroleh sambil diam-diam mengurus startup ayahnya dari jarak jauh. Tapi bagi Aldi, semua itu tidak ada artinya karena Liana memilih untuk tidak memamerkannya. Mas, kalau semua wanita harus jadi pengusaha, lalu siapa yang akan menjaga anak dan rumah? Balas Liana, berusaha lembut. Menjaga rumah? Semua orang bisa melakukannya. Ibu Siti bisa menyewa 10 art. Yang ibu mau itu kamu punya martabat. Martabat yang bisa dibanggakan, bukan hanya martabat ibu rumah tangga biasa. Sela Bu Siti lagi, tanpa ampun. Aldi hanya mengangguk setuju pada Bu Siti, mengabaikan Liana sepenuhnya. Dengar ibu, Liana. Ibu benar. Kamu harusnya melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri dan martabatku. Liana menatap Aldi, suaminya. Pria yang ia cintai dengan tulus, kini telah berubah menjadi boneka yang hanya tahu mengikuti perkataan ibunya dan meremehkan istrinya sendiri. Liana menyadari, percintaannya selama ini hanyalah fata morgana. Sudah waktunya ia mengakhiri sandiwara ini. Malam itu, setelah Darel tidur, Liana menyelinap ke ruang kerjanya yang terkunci. Ia membuka laptop, dan sejenak, wajah ibu rumah tangga biasa, itu menghilang, digantikan oleh aura seorang CEO yang tajam dan berwibawa. Ia menghubungi Rian, pengacara sekaligus orang kepercayaannya. Rian adalah satu-satunya orang di luar sana yang tahu siapa Liana sebenarnya. Rian, saya rasa waktunya sudah tiba. Mereka tidak akan pernah berubah. Bisik Liana melalui sambungan telepon yang terenkripsi. Babak pertama dimulai. Liana? Setelah 7 tahun kesabaran? Tanya Rian. Ya. Besok,
Saya akan memastikan bahwa mereka benar-benar yakin saya adalah wanita yang tidak berharga. Setelah itu, kita mulai operasi. Bekukan semua aset Aldi yang memungkinkan, segera putuskan hubungan kerja semua anak perusahaan, connect tech, dengan perusahaan Aldi, dan siapkan surat cerai. Saya ingin dia merasakan apa artinya kehilangan segalanya di tangan wanita yang paling ia remehkan. Perintah Liana, suaranya dingin, penuh ketetapan hati. Rian, yang sudah lama menunggu momen ini, tersenyum bangga di ujung telepon. Sempurna, Bu Liana. Saya akan memanggil tim, jaring senyap, kita. Dalam 3 hari, mereka tidak akan menyisakan apa-apa. Liana menutup laptopnya. Ia kembali menatap pantulannya di jendela gelap. Wanita di pantulan itu tampak tenang, tetapi matanya memancarkan api. Ia telah hidup sebagai menantu yang direndahkan dan istri yang diabaikan. Ia sudah cukup bersabar. Ia adalah Liana, wanita yang diam-diam memegang kunci ke sebuah kerajaan digital, yang jejak kakinya, meskipun tertutup oleh debu kerendahan hati, sebenarnya terbuat dari emas murni. Dan sekarang, ia akan menggunakan jejak kaki emas itu untuk menghancurkan lantai retak kesombongan keluarga suaminya. Ia akan membuat mereka menyadari bahwa wanita yang mereka anggap tidak punya apa-apa adalah satu-satunya yang mereka butuhkan. Liana kembali ke kamarnya, berbaring di samping Aldi yang sudah mendengkur. Ia tahu, esok hari, di meja makan itu, penghinaan terakhir akan datang, sebuah penghinaan yang diucapkan oleh mulut polos Darrell. Penghinaan itu akan menjadi pelatuk. Pelatuk yang akan melepaskan segala kehancuran yang telah Liana siapkan dalam diam selama bertahun-tahun. Liana menutup mata, menyiapkan dirinya untuk drama yang akan ia mainkan di hari berikutnya. Pagi itu, suasana di rumah Bu Siti terasa seperti biasanya, tegang dan dipenuhi aura kesombongan yang tersembunyi. Liana bangun lebih pagi dari biasanya, bukan untuk menyiapkan sarapan yang mewah, karena semua itu sudah diurus oleh Art, tetapi untuk mempersiapkan batinnya. Ia tahu, hari ini adalah hari di mana sandiwara panjangnya akan mencapai klimaks. Hari ini, ia akan membiarkan hatinya dihancurkan untuk terakhir kalinya, demi memicu pembalasan yang telah ia rencanakan dengan matang. Liana mengenakan pakaian paling sederhana yang ia miliki, kemeja katun lusuh dan celana panjang hitam yang sudah sedikit pudar. Ini adalah bagian dari peran yang ia mainkan, peran istri yang tidak peduli penampilan, yang dibenci Bu Siti. Bu Siti selalu menginginkan menantu yang bersinar dan memamerkan kekayaan, sementara Liana sengaja memilih redup. Saat Liana turun ke meja makan, Darrell, putra kecilnya yang berusia 7 tahun, sudah duduk di kursinya. Mata Darrell tampak polos, tetapi ada kerutan samar di dahinya, seperti anak yang sedang memikirkan sesuatu yang rumit. Liana mendekat, mencium puncak kepala Darrell dengan lembut. "Darrell sayang, kenapa paginya diam saja? Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Liana sambil mengelus rambut anaknya. Darrell mendongak, matanya yang besar menatap Liana lurus-lurus. Ia tidak menjawab. Ia hanya memeluk Liana sebentar, lalu kembali menatap piringnya. Kehangatan Darrell adalah satu-satunya benteng Liana di rumah ini. Tak lama, Bu Siti muncul, mengenakan daster sutra mahal yang hanya ia gunakan di rumah. Penampilannya selalu berlebihan, bahkan untuk sarapan pagi. Di belakangnya, muncul Aldi, suaminya, yang langsung duduk di ujung meja tanpa menyapa Liana. Aldi sibuk dengan ponselnya, mencoba menyelesaikan masalah properti Cilandak yang kini semakin mendesak. Masalah yang tak ia sadari, sebentar lagi akan menjadi malapetaka. Meja makan itu sunyi, hanya ada suara dentingan sendok dan garpu. Keheningan itu justru menyesakan, dipenuhi energi negatif yang dipancarkan Bu Siti. Bu Siti memandang Liana, lalu beralih ke Darrell. "Darrell, ibu sudah bilang kan, cara pegang sendok itu tidak begitu. Jaga etika makannya. Kamu itu cucu orang terpandang, jangan sampai terlihat seperti anak-anak yang tidak terurus," kata Bu Siti, kalimatnya menggantung di udara, sengaja ditujukan pada Liana. Aldi ikut menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Benar kata ibu, Liana. Kamu ini mendidik anak seperti apa? Anak seusia Darrell seharusnya sudah lebih disiplin. Jangan hanya bisa memanjakannya." Liana menelan ludah. Hatinya sudah kebal, tetapi mendengar Aldi meragukan cara mendidiknya, pria yang bahkan tidak pernah meluangkan waktu 15 menit sehari untuk Darrell,
Sungguh menyakitkan. Mas, Darel itu anak yang sangat pintar. Dia hanya butuh waktu dan perhatian positif. Jawab Liana mencoba membela. Bu Siti tertawa, tawa sinis yang selalu ia pamerkan saat merendahkan Liana. Tawa itu seperti pecahan kaca yang menusuk. Perhatian positif? Darel tidak butuh perhatian murahan dari orang yang tidak punya ambisi. Darel butuh role model. Darel butuh mencontoh orang yang sukses, yang bisa menjamin masa depannya. Aldi akhirnya meletakkan ponselnya, wajahnya menunjukkan frustrasi yang bercampur dengan keangkuhan. Intinya, Liana, kalau kamu memang tidak bisa menjadi istri yang suportif secara materi, setidaknya jadilah ibu yang bisa membuat anak kita bangga. Bukannya malah membuat anak jadi cengeng. Liana hanya bisa menunduk, mengaduk tehnya yang dingin. Ini adalah penghinaan yang ia butuhkan. Penghinaan yang memvalidasi keputusan besarnya tadi malam. Tiba-tiba, di tengah ketegangan itu, Darel meletakkan sendoknya dengan suara keras. Darel menatap Bu Siti, lalu menatap Liana. Matanya berkaca-kaca. Nenek bohong, kata Darel dengan suara kecil yang terdengar lantang di tengah keheningan. Bu Siti terkejut. Hah? Ibu bohong apa, Nak? Kata nenek. Darel menoleh lurus ke arah Liana, mengulang persis kalimat racun yang ditanamkan Bu Siti di benaknya, kalimat yang paling mengerikan yang pernah Liana dengar. Kata nenek, jika Ibu MT tidak ada yang akan peduli. Meja makan itu seketika hening total. Waktu terasa berhenti. Liana merasa jantungnya dihantam palu godam. Kata-kata itu, diucapkan oleh mulut polos anaknya sendiri, bukan lagi sekadar sindiran, melainkan vonis kematian harga diri. Itu adalah bukti seberapa dalam Bu Siti telah meracuni pikiran cucunya sendiri untuk melukai Liana. Awalnya, Bu Siti tampak kaget, wajahnya pucat. Tetapi sepersekian detik kemudian, ia mengubah ekspresinya. Ia tertawa. Tawa sinis yang tadi ia pamerkan kini semakin keras dan bergaung di ruang makan. Dengar kata itu semua tertawa. Aldi ikut tertawa kecil, tawa canggung yang dipaksakan. Ia mencoba memandang Liana, tetapi ia segera mengalihkan pandangan kembali ke piringnya, takut menghadapi tatapan mata Liana. Bagi Aldi, kalimat itu mungkin terdengar seperti gurauan kejam Bu Siti, tetapi ia tidak melihat betapa kalimat itu telah mengoyak hati istrinya. Anak ini, Bu, kata Aldi pada Bu Siti, mencoba meredakan suasana, ada-ada saja yang ia dengar. Itu namanya didikan, Di. Darel hanya mengulang kebenaran. Kalau ada orang yang tidak punya kontribusi, ya memang siapa yang peduli? Anak kecil saja tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Balas Bu Siti, nadanya kembali sombong, puas melihat Liana hanya diam mematung. Darel, melihat ibunya diam dan mendengar nenek serta ayahnya tertawa, mulai menangis kecil. Ia tidak mengerti mengapa kalimat yang ia anggap lucu karena diucapkan nenek, kini membuat hatinya sakit melihat ibunya membeku. Liana mendongak. Ia menarik napas sedalam-dalamnya. Tawa itu, wajah puas Bu Siti, dan pengkhianatan diam-diam Aldi, adalah dorongan terakhir yang ia butuhkan. Rasa sakit itu kini berubah menjadi baja. Liana bangkit, kursinya berderit ditarik ke belakang. Langkahnya tenang. Ia tidak menatap Bu Siti atau Aldi. Matanya hanya fokus pada Darel. Ia berjalan ke arah Darel, meraih tangan kecil itu dengan kelembutan yang kontras dengan badai di dalam dirinya. Aku langsung membawa anakku pergi dari tempat itu. Darel, kita pergi sekarang, bisik Liana, suaranya mantap. Pergi kemana, Liana? Sarapanmu belum habis, ujar Bu Siti, tawa sinisnya hilang digantikan oleh nada menantang. Aldi menatap Liana dengan tatapan tidak percaya. Liana, apa-apaan ini? Jangan berlebihan. Hanya ucapan anak kecil. Liana tidak menjawab Aldi. Ia menarik Darel yang kebingungan menuju pintu. Di ambang pintu ruang makan, Liana berhenti dan menoleh, memberikan tatapan dingin yang belum pernah ia berikan kepada suaminya. Tatapan itu adalah janji kehancuran. Mulai hari ini, Mas, Bu, kalian akan tahu persis siapa Liana, dan seberapa besar kerugian yang akan kalian tanggung jika saya benar-benar tidak ada. Kata Liana, suaranya pelan tetapi penuh ancaman terselubung. Bu Siti tertawa lagi, kali ini mencoba menutupi kegugupannya yang samar. Kerugian? Memangnya kamu punya apa? Kaki emas?
Dasar menantu halu. Liana tidak menanggapi. Ia membawa Darrell keluar dari rumah mewah itu. Darrell masih menangis, khawatir melihat kemarahan yang terpendam di wajah ibunya. Liana memeluk Darrell di mobil, membiarkan Art yang kebingungan mengemudikan mereka menjauh dari rumah itu. Ibu, maafkan Darrell. Darrell tidak bermaksud menyakiti ibu. Nenek yang bilang itu lucu. Isak Darrell. Tidak apa-apa, nak. Itu bukan salahmu. Itu adalah kata-kata terakhir yang ibu butuhkan untuk bangun, jawab Liana. Mobil itu melaju ke jalanan kota yang ramai, meninggalkan rumah mewah Bu Siti. Aldi dan Bu Siti di rumah itu hanya menduga Liana akan pergi ke rumah temannya selama beberapa hari untuk merajuk. Mereka yakin Liana akan kembali, karena Liana tidak punya tempat lain. Mereka tidak tahu betapa besarnya kesalahan perhitungan mereka. Tujuan Liana bukanlah rumah teman. Tujuannya adalah sebuah apartemen penthouse yang selama ini ia beli dan rahasiakan, sebuah ruang kerja rahasia yang menjadi pusat kendali kekayaan miliaran dolar. Lalu kulakukan ini. Setibanya di apartemen itu, Liana menenangkan Darrell. Setelah memastikan Darrell tertidur pulas karena kelelahan, Liana membuka laptopnya. Wajahnya berubah total. Tidak ada lagi ekspresi istri yang pasrah, yang ada hanyalah CEO yang tajam. Liana langsung menghubungi Rian, pengacaranya, melalui panggilan video terenkripsi. Rian, pelatuknya sudah ditarik. Babak kedua dimulai. Saya ingin Anda mengaktifkan jaring senyap sekarang, perintah Liana. Semua sudah siap, Bu Liana. Tim sedang menunggu, jawab Rian tegas. Baik. Perintah pertama, batalkan semua perjanjian pinjaman properti Cilandak yang sudah disetujui, dan pastikan Ban mulai mengejar Aldi atas jaminan yang sudah dibekukan. Saya ingin Aldi merasakan tekanan finansial yang sesungguhnya mulai besok pagi. Perintah kedua, tarik semua server dan infrastruktur digital perusahaan Aldi dari Connect dan anak-anak perusahaannya. Lakukan secara bertahap, mulai pukul 2 pagi. Buat bisnisnya lumpuh tanpa tahu kenapa. Siap. Perintah ketiga, Bu, tanya Rian. Perintah ketiga, siapkan surat cerai. Saya ingin dia menandatanganinya di tengah kehancuran totalnya. Beri dia waktu 3 hari. 3 hari untuk merasakan kehancuran sebelum akhirnya saya muncul secara resmi, kata Liana, matanya berkilat dingin. Liana menutup panggilan itu. Ia berdiri di jendela apartemennya yang menghadap ke kota yang sebagian besar infrastruktur digitalnya ditopang oleh perusahaannya. Di saat yang sama, Bu Siti dan Aldi sedang asyik membahas betapa mudahnya mereka mengusir Liana dari rumah. Lihat kan, dia merajuk sebentar, nanti juga kembali. Dia tidak punya uang, tidak punya koneksi. Dia hanya ibu rumah tangga biasa, kata Bu Siti, menyesap tehnya dengan santai. Benar, Bu. Biarkan saja dia menenangkan diri. Dia tidak akan bertahan di luar. Wanita seperti dia butuh kemewahan yang kita berikan, jawab Aldi, merasa lega karena masalah Liana dianggap selesai. Mereka tidak tahu bahwa di malam itu, saat mereka tertawa dan meremehkan, Liana sedang menarik tuas. Tuas yang akan memutus aliran oksigen bisnis mereka, yang akan membuat rumah megah mereka terasa seperti kuburan. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka anggap tidak punya apa-apa, adalah pemilik tunggal dari jejak kaki emas yang kini akan mereka saksikan menghancurkan lantai retak kesombongan mereka. Darrell terbangun. Ia menemukan dirinya berada di kamar yang asing, tetapi nyaman. Jendela kamar itu sangat besar, menampilkan panorama lampu-lampu kota yang berkilauan seperti berlian di bawah langit malam. Ia melihat Liana, ibunya, duduk di sofa mahal sambil memegang ponsel, wajahnya serius dan berbeda dari biasanya. Wajah itu tidak menunjukkan kesedihan, melainkan ketenangan yang mendalam, seperti air di danau sebelum badai. Liana menutup panggilan teleponnya. Ia telah menghabiskan sebagian besar malam itu untuk menggerakkan bidak catur yang telah ia siapkan bertahun-tahun. Liana tahu, Darrell perlu diyakinkan. Ia perlu tahu bahwa keputusan ibunya pergi bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah awal. Darrell sayang, sudah bangun? Sapa Liana. Darrell bangkit, berjalan ke arah Liana dan memeluk pinggangnya. Ibu, kita di mana? Ini bukan rumah nenek. Kenapa kita pergi cepat-cepat tadi? Liana menghela napas.
Kita berada di tempat yang sangat aman. Nak, ini adalah rumah ibu, yang ibu siapkan bertahun-tahun. Kita pergi karena ibu tidak ingin lagi berada di tempat di mana kita diremehkan. Ibu mau kamu tahu, kata-kata nenek itu salah besar. Ibu adalah wanita yang sangat berharga. Darrell menatap Liana. Tapi nenek bilang, ibu tidak punya apa-apa. Nenek salah, nak. Semua yang ibu punya, ibu sembunyikan. Sekarang, ibu akan tunjukkan kepadamu apa arti kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan bukan hanya tentang rumah besar dan mobil mahal, tapi tentang kemampuan untuk berdiri tegak saat orang lain mencoba menjatuhkanmu. Jelas Liana. Pagi menjelang. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca, menyinari interior apartemen penthouse yang elegan. Liana menyiapkan sarapan sederhana untuk Darrell. Darrell tampak lebih rileks di sini. Tidak ada teriakan dari Bu Siti, tidak ada tekanan dari Aldi. Hanya ada ibunya, dan pemandangan kota yang membentang luas. Liana kemudian mengambil sebuah koper kecil. Koper yang berisi beberapa pakaian Darrell dan dirinya, serta dokumen-dokumen penting yang tidak pernah ia tinggalkan. Koper kecil ini, secara simbolis, adalah satu-satunya harta yang ia bawa keluar dari rumah mertuanya. Selebihnya, ia tinggalkan. Ia meninggalkan semua kemewahan palsu yang diberikan Aldi, karena ia tahu, semua itu sebentar lagi akan menjadi debu. Liana mendudukkan Darrell di sampingnya. Darrell, hari ini ibu punya tugas penting untukmu. Kita akan memulai hidup baru. Tapi sebelum itu, ibu mau kamu memahami sebuah rahasia. Rahasia yang hanya kita berdua yang tahu. Liana menunjukkan laptopnya. Ia membuka situs web, Connect Tech, perusahaan startup teknologi yang kini menjadi raksasa. Ia menunjukkan logo itu pada Darrell. Perusahaan ini adalah warisan kakekmu. Dan sekarang, ibu adalah pemilik dan pemimpinnya. Semua orang di dunia bisnis tahu perusahaan ini, tapi mereka tidak tahu siapa pemilik aslinya. Hanya ibu, dan mulai hari ini, kamu, bisik Liana. Mata Darrell membulat. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia merasakan getaran penting dari ibunya. Nenek dan ayahmu tidak tahu rahasia ini, dan mereka harus menanggung konsekuensinya karena sudah meremehkan ibu. Hari ini, ibu akan mulai mengambil keputusan besar. Keputusan untuk membuat hidup ayah dan nenek berubah total. Kata Liana, nadanya tidak dendam, tetapi penuh keadilan. Di saat Liana sedang menguatkan Darrell dan memulai keputusan besarnya, Bu Siti dan Aldi di rumah mereka mulai merasakan keanehan. Pagi itu, telepon di rumah Bu Siti tidak berhenti berdering. Bukan telepon dari kolega yang mengucapkan selamat, melainkan telepon dari kantor bank yang meminta Aldi segera datang. Aldi, yang masih santai, mengabaikannya. Ia yakin itu hanya masalah administrasi biasa. Bu, jangan khawatir. Bank itu hanya drama, kata Aldi pada Bu Siti. Drama apa? Aldi, kamu harusnya lebih serius. Bisnis properti kita sedang goyah. Dan Liana, kenapa dia belum pulang? Istri macam apa itu? Pergi begitu saja setelah kita tegur sedikit. Gerutu Bu Siti. Mereka baru menyadari, Liana sudah pergi selama hampir 24 jam. Namun, mereka masih yakin Liana akan kembali. Mereka tidak sadar bahwa Liana sudah berada jauh, di balik layar, menggerakkan tuas kehancuran mereka. Pada jam 10 pagi, keanehan yang lebih besar terjadi. Semua sistem digital di kantor Aldi mendadak mati. Server-server utama yang menampung data proyek dan keuangan tiba-tiba offline. Teknisi yang dipanggil Aldi hanya bisa menggelengkan kepala. Pak Aldi, aneh sekali. Server kita bukan hanya offline, tapi seolah-olah seluruh infrastruktur digital kita telah ditarik paksa dari pusat data. Semua data proyek properti Cilanda hilang tak berbekas, lapor sang teknisi dengan wajah panik. Aldi merasakan keringat dingin mengucur. Proyek Cilanda adalah proyek ambisius yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi juga memiliki risiko kebangkrutan tertinggi jika datanya hilang. Maksudmu, ditarik dari pusat data? Siapa yang berani melakukan ini? Bentak Aldi. Server kita terhubung dengan provider utama, Pak. Perusahaan, Connect Tech. Hanya mereka yang bisa melakukan blokade total seperti ini. Mungkin ada masalah dengan pembayaran kontrak, Pak, jawab teknisi itu, mencoba memberi alasan logis.
Aldi mendengus. Pembayaran kontrak? Connectech. Itu perusahaan kecil. Aku yakin mereka yang butuh kita. Mereka sudah bekerja sama dengan kita bertahun-tahun. Cepat hubungi kontak kita di sana. Aldi tidak tahu bahwa Connectech bukanlah perusahaan kecil. Aldi juga tidak tahu bahwa kontak yang biasa ia hubungi di sana adalah karyawan yang setia pada Liana, karyawan yang kini sedang mengikuti perintah Liana untuk memutus bisnis Aldi secara total. Bu Siti, yang mendengar keributan itu, menghampiri Aldi. Ada apa, Di? Kenapa kamu panik begini? Kantor, Bu. Servernya mati total. Seluruh data proyek Cilanda hilang. Katanya ada masalah dengan Connectech, kata Aldi, wajahnya mulai menunjukkan ketakutan. Ya ampun, masalah apa itu? Itu perusahaan kecil, Di. Telepon Liana. Mungkin dia bisa membujuk. Bukannya dia punya kenalan yang bekerja di sana? Dulu dia pernah bilang begitu, ujar Bu Siti, mencoba mengingat-ingat. Liana memang pernah mengatakan itu, sebagai backup dan testing reaksi suaminya. Saat itu, Aldi hanya tertawa dan meremehkan. Kenalan? Mana mungkin dia bisa? Dia itu hanya punya kenalan rendahan, Bu. Tapi kita coba saja, jawab Aldi putus asa. Aldi menelepon Liana, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba berulang kali, tetapi hasilnya sama. Liana sengaja membiarkan mereka panik, membiarkan mereka merasakan sedikit demi sedikit kehilangan kendali. Di sisi lain kota, di apartemennya, Liana tersenyum tipis. Ia sedang memantau notifikasi dari Rian. Blokade digital sudah dimulai. Sekarang, giliran serangan finansial. Rian mengirimkan pesan, bank sudah mengirimkan surat pemberitahuan mendesak. Batas waktu pelunasan properti Cilandak dipercepat menjadi 48 jam. Jaminan yang dibekukan sudah diakui. Proyek Cilandak akan dilelang. Liana menghela napas. Keputusan besar ini bukanlah keputusan yang mudah, karena ini adalah kehancuran finansial suami dan mertuanya. Tetapi ini adalah harga yang harus mereka bayar atas 7 tahun penghinaan dan kata-kata racun yang mereka tanamkan di benak Darel. Liana kemudian melanjutkan keputusan besarnya. Ia membuka email yang ia kirimkan ke seluruh Board of Director, Connectech. Isinya singkat, pemberitahuan untuk seluruh board bahwa Liana, sebagai pemegang saham mayoritas dan pewaris utama, akan secara resmi mengambil alih kendali penuh dan tampil di depan publik dalam waktu 2 hari. Ia juga melampirkan draft pengumuman pers yang akan dirilis secara global. Ini adalah keputusan besar yang paling penting, Darel, batin Liana, sambil menatap putranya yang kini sedang asyik bermain dengan mainan baru di lantai penthouse. Liana memutuskan bahwa ia tidak hanya akan menghancurkan mereka secara finansial, tetapi juga secara sosial. Ia akan menggunakan kekuasaannya untuk mengubah narasi. Ia akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa wanita yang diremehkan karena tidak punya apa-apa adalah wanita yang bisa membeli dan menjual semua yang pernah dimiliki oleh keluarga suaminya. Liana mengambil koper kecilnya, koper yang berisi surat-surat warisan dan dokumen startup itu. Koper itu, kecil dan sederhana, kini terasa berat, dipenuhi dengan kekuatan dan janji pembalasan yang akan segera terwujud. Ia tidak akan kembali ke rumah itu. Ia akan membuat mereka datang padanya. Malam itu, Bu Siti dan Aldi menghabiskan malam dengan panik. Aldi berlari ke kantor bank, tetapi semua koneksinya mendadak tertutup. Semua orang yang biasanya tunduk padanya, kini menjaga jarak. Mereka ketakutan. Aldi tidak tahu bahwa semua orang di lingkungan bisnisnya sudah menerima kabar angin tentang Connectech yang mendadak menuntut ganti rugi besar dari perusahaannya. Aldi pulang dengan wajah babak belur, bukan karena dipukuli, melainkan karena frustrasi dan kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa sebuah perusahaan teknologi kecil bisa mengguncang kerajaan properti ayahnya. Aldi, coba telepon lagi Liana. Dia pasti tahu sesuatu. Wanita itu pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin kita dihancurkan oleh perusahaan rintisan, teriak Bu Siti, air matanya mulai tumpah. Aldi mencoba lagi, tetapi panggilannya tetap tidak dijawab. Bu Siti dan Aldi, 2 orang yang sombong dan kejam, kini mulai merasakan dinginnya kehancuran. Mereka berdua sama-sama merasakan satu hal. Liana, istri dan menantu yang mereka remehkan,
adalah satu-satunya harapan mereka. Di penthouse megah itu, Liana memandang keluar jendela, membiarkan cahaya bulan menyinari koper kecil di sampingnya. Ia telah membuat keputusan besar. Keputusan untuk melindungi Darrell, dan untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa jejak kaki emas tidak akan pernah bersatu dengan lantai retak selamanya. Waktu berjalan cepat di markas rahasia Liana. 2 hari telah berlalu sejak Darrell mengucapkan kalimat pedih itu di meja makan. 2 hari di mana Liana mengubah posisinya dari istri yang tertekan menjadi seorang jenderal perang bisnis. Operasi yang ia namakan, Jaring Senyap, kini sepenuhnya aktif. Di apartemen penthouse itu, Liana dikelilingi oleh layar-layar monitor besar. Darrell, yang sedang bermain di ruang sebelah, sesekali melihat ibunya sibuk, tetapi ia tidak rewel. Darrell kini mengerti bahwa ibunya sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Liana telah menjelaskan bahwa ia sedang membuat permainan strategi besar yang akan melindungi mereka. Liana menerima laporan langsung dari Ryan, pengacara kepercayaannya. Laporan itu bukan tentang kasus perceraian, melainkan tentang kehancuran finansial yang terencana dengan presisi. Bu Liana, blokade perbankan sudah sempurna. Pinjaman properti Cilandak secara resmi dinyatakan gagal bayar, dan proses pelelangan akan diumumkan besok pagi. Aset jaminan mereka tidak cukup menutupi utang, lapor Ryan melalui layar. Liana mengangguk, matanya tajam menatap grafik di layar yang menunjukkan anjloknya nilai saham perusahaan properti Aldi. Dan reaksi Aldi histeris. Dia sudah menghubungi semua kenalan lamanya, tetapi kami sudah mengamankan setiap celah. Semua mantan kolega dan rekan bisnis pentingnya sudah kami hubungi melalui jaringan, Connect, dan mereka semua mendapat pesan yang jelas. Jangan bantu Aldi. Dia adalah kapal yang akan tenggelam. Mereka ketakutan karena tahu siapa yang bergerak di belakang layar. Jelas Ryan. Liana tersenyum tipis. Senyum yang tidak memancarkan kebahagiaan, melainkan kepuasan akan keadilan yang akan ditegakkan. Bagus. Pastikan dia tidak punya jalan keluar. Biarkan dia terpojok. Dia dan Bu Siti harus menyadari bahwa selama ini mereka hidup dalam ilusi kekayaan, dan ilusi itu kini sudah ditarik kembali. Perintah Liana selanjutnya jauh lebih rumit, melibatkan jaringan startup teknologi yang selama ini berada di bawah naungan Connect. Liana mulai menarik semua kemitraan dan kontrak dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan lingkaran bisnis Aldi. Liana memastikan bahwa bukan hanya bisnis utama Aldi yang lumpuh, tetapi seluruh ekosistem bisnis yang menopangnya juga ikut terhenti. Salah satu target utama adalah kontrak suplai bahan bangunan dari perusahaan ipar Aldi, adik Bu Siti. Perusahaan ipar itu selama ini menjadi pemasok utama dengan harga di atas rata-rata, karena ada kesepakatan rahasia di bawah meja dengan Aldi. Ryan, segera switch kontrak suplai bahan bangunan ke perusahaan yang berafiliasi dengan kita. Kirimkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak kepada ipar Aldi, atas alasan efisiensi dan dugaan markup harga. Buatlah tampak seperti keputusan bisnis yang murni, bukan pembalasan dendam, perintah Liana. Siap, Bu Liana. Tim sedang memprosesnya. Kabar ini akan menyebar cepat dan membuat Bu Siti semakin panik. Mereka akan tahu, ini bukan hanya masalah uang, tapi masalah kekuasaan yang diambil alih, kata Ryan. Sementara itu, di rumah mewah yang kini terasa seperti neraka bagi Aldi dan Bu Siti, kepanikan mencapai puncaknya. Aldi duduk di sofa mahal, rambutnya acak-acakan. Wajahnya yang biasa angkuh kini dipenuhi ketakutan dan keringat dingin. Ia baru saja menerima telepon dari iparnya yang histeris, menanyakan mengapa kontrak suplai mereka diputus tiba-tiba. Dia bilang, ini semua karena perusahaan teknologi sialan itu. Connect. Dia bilang, ada yang menjatuhkan kita. Ada yang tahu semua rahasia kita. Bu, teriak Aldi kepada Bu Siti. Bu Siti, yang tadinya masih mencoba bersikap tenang, kini terlihat benar-benar hancur. Wajahnya yang biasa dihiasi riasan tebal kini tampak kusam. Ia tidak bisa tidur selama 2 malam terakhir. Ia telah menelepon Liana berkali-kali, mengirimkan pesan yang awalnya berisi ancaman, kemudian berubah menjadi bujukan, dan terakhir, permohonan. Semuanya nihil. Liana. Ini semua pasti ulah Liana. Wanita sialan itu. Dia pasti punya kenalan yang dengki. Dia pasti membocorkan rahasia kita.
tuduh Bu Siti, berpegangan pada alasan yang paling mudah ia terima, yaitu dendam personal. Aldi menggeleng. Bukan, Bu. Ini bukan dendam biasa. Ini serangan terorganisir, Bu. Rian, pengacara kita, tiba-tiba memblokir semua panggilan saya. Klien-klien besar kita yang harusnya setuju pinjaman mendadak mundur. Ini seperti ada jaring yang dilemparkan, Bu. Jaring yang besar dan senyap. Mereka tidak tahu bahwa jaring senyap itu dilemparkan oleh wanita yang mereka anggap tidak punya apa-apa selain kemeja katun lusuh. Bu Siti kemudian teringat kalimat terakhir Liana saat ia membawa Darel pergi dari meja makan. Mulai hari ini, Mas, Bu, kalian akan tahu persis siapa Liana, dan seberapa besar kerugian yang akan kalian tanggung jika saya benar-benar tidak ada. Cari Liana, Di. Kamu harus mencari Liana. Minta maaf padanya. Janjikan apapun. Kita butuh dia kembali. Dia adalah satu-satunya yang bisa kita salahkan kalau semua ini hancur. Perintah Bu Siti dengan mata liar. Aldi mencoba mencari tahu keberadaan Liana melalui Art, tetapi Art di rumah itu juga kebingungan. Mereka hanya tahu Liana pergi dengan koper kecil, dan tidak meninggalkan jejak. Dia seperti hilang di telan bumi, Bu. Nomornya tidak aktif. Ponselnya, seolah-olah sudah diganti. Tidak ada jejak di media sosial, seru Aldi. Di apartemennya, Liana tersenyum pahit. Ponsel lama yang biasa ia gunakan telah ia hancurkan dan buang. Ponsel barunya hanya berisi kontak-kontak penting dari dunia bisnisnya. Ia telah memutuskan semua koneksi dari masa lalunya, kecuali Darel. Saat itu, Rian mengirimkan satu laporan penting. Surat cerai sudah selesai disiapkan. Liana membuka file digital itu. Matanya membaca setiap poin. Gugatan cerai, hak asuh penuh atas Darel, dan pembagian aset yang adil. Adil dalam arti Liana hanya mengambil kembali aset pribadinya yang ia investasikan di awal pernikahan tanpa sepengetahuan Aldi, dan meminta ganti rugi atas penghinaan yang ia terima, yang disimbolkan dengan sejumlah uang yang fantastis. Namun, ada satu pasal yang ia sisipkan sendiri. Aldi harus mengakui secara tertulis bahwa selama ini ia telah lalai sebagai suami dan ayah, dan secara terbuka meminta maaf kepada Liana di depan Darel. Pasal ini adalah yang paling penting bagi Liana, bukan uang. Ia ingin Darel tahu bahwa ibunya benar, dan ayahnya salah. Liana menutup file itu, lalu menatap Darel yang baru saja selesai bermain. Darel, besok ibu akan sangat sibuk. Besok, semua orang akan tahu rahasia ibu, kata Liana, mengelus kepala Darel. Darel mengangguk polos. Rahasia Connectech, Bu? Ya, Nak. Dan ibu akan membuat ayahmu dan nenekmu sangat terkejut. Mereka akan tahu bahwa semua yang mereka inginkan, semuanya berada di tangan ibu. Janji Liana. Jaring senyap sudah dipasang sempurna. Semua jalur komunikasi, jalur finansial, dan jalur hukum Aldi sudah terblokade total. Besok, surat resmi bank akan datang. Besok, surat pemutusan kontrak terakhir akan diterima Aldi. Dan lusa, Liana akan bersiap untuk muncul. Bu Siti dan Aldi di rumah megah mereka kini hanya bisa duduk. Mereka tidak lagi berbicara tentang mobil baru atau liburan mewah. Mereka hanya berbicara tentang utang, tentang ban, dan tentang Liana. Mereka mulai menyadari bahwa kemewahan yang mereka nikmati ternyata sangat rapuh, sangat bergantung pada keseimbangan yang kini telah dihancurkan oleh wanita yang mereka anggap remeh. Aldi memandangi foto pernikahannya dengan Liana. Wajah Liana di foto itu tampak polos dan penuh harapan. Ia mengingat semua cemoohan yang ia lontarkan, semua persetujuannya terhadap sindiran Bu Siti. Ia merasa mual. Bukan karena takut kehilangan uang, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa ia telah mengusir satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Di malam yang dingin itu, Bu Siti berteriak histeris, bukan lagi karena marah, tetapi karena ketakutan. Kita harus mencari wanita itu, Di. Dia tidak boleh menghilang. Kita butuh dia. Liana, dari kejauhan, mendengar jeritan mereka melalui laporan tidak langsung dari Rian. Suara jeritan itu, yang penuh keputusasaan, tidak memberikan kepuasan, tetapi justru ketenangan. Ia telah memilih jalur ini. Jalur yang keras, tetapi jalur yang benar-benar memberikan keadilan. Pagi hari di rumah Bu Siti adalah kekacauan yang terencana dengan baik oleh Liana.
3 hari sejak kepergian Liana dan Darel, ketenangan palsu rumah itu telah hancur total. Bu Siti dan Aldi kini hidup dalam ketakutan yang nyata, bukan lagi sekadar frustrasi. Mereka telah mencoba semua cara untuk menghubungi Liana, mengirimkan pesan yang kini berubah dari marah menjadi merengek, tetapi semua usaha itu hanya disambut oleh keheningan total. Bu Siti duduk di meja makan, tempat yang 3 hari lalu menjadi panggung tawa sinisnya, kini menjadi saksi kejatuhannya. Ia tidak lagi makan sarapan mewahnya. Matanya terus menatap pintu, menunggu. Di, kamu harus cari tahu Liana kemana. Ibumu tidak bisa hidup seperti ini. Semua teman sosialita ibu mulai bertanya-tanya kenapa kamu tidak muncul di acara mereka. Kenapa ibumu tidak bisa dihubungi? Seru Bu Siti, suaranya parau. Aldi, yang semalam suntuk mencari data cadangan di kantor yang telah lumpuh, masuk dengan langkah gontai. Wajahnya yang biasa mulus kini ditumbuhi cambang tipis. Ia tampak benar-benar putus asa. Bu, kantor sudah hancur total. Bukan hanya Connectech yang memutus kita, tapi semua klien besar yang terhubung dengan layanan digital kini ikut pergi. Mereka semua takut. Mereka bilang, jika mereka masih bekerja sama dengan kita, mereka akan diblokade dari layanan Connectech secara global, kata Aldi, menyentuh kepalanya yang terasa pusing. Blokade global? Mereka siapa sampai berani melakukan itu? Perusahaan rintisan murahan begitu, teriak Bu Siti. Bukan murahan lagi, Bu. Ternyata Connectech itu bukan perusahaan lokal biasa. Mereka itu raksasa di balik layar, Bu. Pemimpin pasar infrastruktur digital. Dan anehnya, tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Semua yang tahu hanya bilang, pemiliknya sangat kuat dan punya kekuasaan tak terbatas. Jelas Aldi, matanya penuh horor. Ia mulai menyadari bahwa musuh yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, suara bel pintu berbunyi nyaring, memecah keheningan di ruang makan. Seorang kurir datang membawa beberapa amplop besar berwarna merah. Surat untuk Bapak Aldi dan Ibu Siti, kata kurir itu dengan suara datar. Aldi mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka amplop pertama, sebuah surat peringatan merah dari bank utama yang selama ini menjadi mitra utama mereka. Surat itu menyatakan bahwa batas waktu pelunasan total pinjaman proyek properti Cilandak telah berakhir. Bank secara resmi akan menyita aset jaminan mereka, yaitu sertifikat rumah mewah yang mereka tempati saat ini. Aldi membaca paragraf kunci berulang kali. Mengingat gagalnya pembayaran dan ditemukannya kejanggalan pada aset jaminan yang dibekukan, maka bank wajib melakukan penyitaan aset berupa properti atas nama Bapak Aldi dan Ibu Siti yang beralamat di, dan akan dilelang selambat-lambatnya 7 hari sejak surat peringatan merah ini dikeluarkan. Aldi menjatuhkan surat itu. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Bu, rumah ini, Bu, mereka menyita rumah ini. Proyek Cilandak dilelang. Semua uang jaminan kita hilang, teriak Aldi, histeris. Bu Siti segera mengambil amplop kedua, yang ditujukan untuknya. Itu adalah surat dari Pengadilan Agama, pemberitahuan gugatan cerai dari Liana. Bu Siti membaca isi surat itu dengan cepat. Matanya menyapu setiap kata, lalu tertuju pada satu nama, Liana. Wanita ini, berani-beraninya dia, gugatan cerai? Dia pikir dia siapa? Menantu tidak tahu diri. Uang cerai apa ini? Dia minta ganti rugi atas penghinaan? Jumlahnya sangat besar. Kita tidak punya uang sebanyak ini, jerit Bu Siti, suaranya melengking. Di mata Bu Siti, gugatan cerai itu jauh lebih memalukan daripada penyitaan rumah. Itu adalah aib sosial yang tidak akan bisa ia terima. Aldi dan Bu Siti saling pandang. Mereka kini menyadari betapa parahnya situasi mereka. Bukan hanya bisnis yang runtuh, bukan hanya utang yang menumpuk, tetapi rumah tinggal dan harga diri mereka juga akan ikut direnggut. Liana. Ini semua ulah Liana. Dia pasti bekerja sama dengan musuh kita. Dia pasti membocorkan semua rahasia kita saat kita meremehkannya. Tuduh Bu Siti, kini fokusnya hanya satu, Liana. Aldi menggeleng putus asa. Bukan, Bu. Ini bukan musuh biasa. Ini jaring senyap. Ada yang sengaja menutup semua jalan kita. Ingat yang dikatakan Liana? Kalian akan tahu persis siapa Liana, dan seberapa besar kerugian yang akan kalian tanggung jika saya benar-benar tidak ada.
Mereka kemudian mencoba mencari tahu siapa pengacara Liana. Setelah mencari melalui koneksi mereka yang tersisa, mereka menemukan nama yang membuat lutut Aldi lemas. Rian. Rian adalah salah satu pengacara bisnis paling cerdas dan paling mahal di kota, yang terkenal hanya menangani klien-klien ultra high net worth. Tidak mungkin. Mana mungkin Liana bisa menyewa Rian? Dia itu gajinya saja sebulan lebih besar dari seluruh kekayaan kita. Seru Bu Siti, air matanya kini benar-benar tumpah, bukan air mata drama, melainkan air mata penyesalan dan ketakutan. Aldi tidak punya waktu untuk histeris. Ia harus bergerak cepat. Ia harus mencari Liana. Kita harus ke kantor Rian. Bu, kita harus memohon. Kita harus menawarkan apa saja. Kita harus memohon ampun pada Liana, kata Aldi, mengenakan jaketnya dengan tergesa-gesa. Tapi rumah ini, Ibu tidak mau dilelang. Ibu akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Isak Bu Siti, mencengkeram lengan Aldi. Kita tidak punya pilihan. Bu, kalau Liana tidak mau membatalkan gugatan cerai dan menarik gugatan dari bank, kita akan berakhir di jalanan. Bentak Aldi, untuk pertama kalinya ia membentak Bu Siti karena panik. Aldi dan Bu Siti segera meluncur ke kantor Rian. Mereka berharap Rian akan memberikan petunjuk tentang keberadaan Liana. Namun, sesampainya di sana, mereka hanya disambut oleh sekretaris yang dingin. Bapak Rian sedang tidak bisa diganggu. Beliau sedang mempersiapkan pertemuan besar klien penting, ujar sang sekretaris tanpa ekspresi. Aldi mencoba menyogok, mencoba mengancam, tetapi sekretaris itu tetap teguh. Ia hanya memberikan satu pesan singkat. Bapak Rian berpesan, jika Anda ingin bertemu dengan Nyonya Liana, datanglah ke acara soft launching, Connect Tech, besok malam di Hotel Bintang 5. Nyonya Liana mungkin ada di sana. Sebagai tamu kehormatan, kata sekretaris itu, sambil tersenyum misterius. Aldi dan Bu Siti saling pandang. Connect Tech? Perusahaan yang telah menghancurkan mereka? Dan Liana akan menjadi tamu kehormatan? Mereka tidak mengerti. Logika mereka sudah rusak. Kita harus datang, Kita harus datang. Liana pasti ada di sana. Kita akan memohon di depan umum, kalau perlu, putus Bu Siti, dengan sisa-sisa harga diri yang tersisa. Mereka pulang ke rumah yang hanya tinggal menghitung hari akan dilelang. Bu Siti dan Aldi menghabiskan malam itu dalam keheningan yang dingin. Mereka menyesali setiap kata-kata yang pernah mereka ucapkan, setiap tawa sinis di meja makan. Mereka menyesali Darel yang pergi, dan terutama, mereka menyesali Liana, wanita yang selama ini mereka kira tidak punya apa-apa, tetapi ternyata adalah satu-satunya jembatan menuju keselamatan mereka. Di penthouse megah itu, Liana menerima laporan dari Rian. Mereka sudah menerima semua surat, Bu Liana. Dan mereka tahu tentang acara soft launching besok malam, lapor Rian. Bagus. Berarti mereka akan datang. Pastikan keamanan diperketat. Saya ingin mereka datang sebagai orang biasa, bukan sebagai tamu penting. Mereka akan menjadi cameo kehancuran mereka sendiri, perintah Liana. Liana kemudian menatap Darel yang sedang tertidur. Ia mengelus kepala Darel. Besok, Nak, ibu akan menunjukkan pada semua orang siapa ibu yang sebenarnya. Dan ayahmu dan nenekmu akan tahu persis apa arti, tidak ada yang akan peduli. Bisik Liana, matanya memancarkan tekad yang kuat. Liana telah melempar surat peringatan merah. Dan kini, panggung untuk pembalasan besar sudah disiapkan. Malam itu, Hotel Bintang 5 di jantung kota menjadi pusat perhatian para pelaku industri dan bisnis teknologi. Acara soft launching, Connect Tech, telah menarik ratusan tokoh penting, mulai dari investor kakap, pejabat, hingga media massa. Semua orang ingin tahu siapa sosok di balik perusahaan raksasa yang selama ini bergerak diam-diam, yang mendadak muncul dan menggebrak pasar dengan kekuatan tak tertandingi. Di sudut ruang acara, Bu Siti dan Aldi berdiri kaku. Penampilan mereka malam itu jauh dari kata mewah. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian terbaik mereka, karena pikiran mereka sudah dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Wajah Bu Siti tampak menua 10 tahun, riasannya tipis, dan matanya terus memindai kerumunan, mencari sosok Liana. Mereka datang bukan sebagai tamu terhormat, melainkan sebagai penyusup yang putus asa. Saat masuk, mereka ditahan sebentar oleh petugas keamanan, karena nama mereka tidak ada di daftar tamu utama.
Mereka hanya bisa masuk setelah memohon dan mengaku sebagai kolega bisnis lama yang sangat mendesak untuk bertemu pimpinan. Ibu malu sekali. Semua orang memandang kita. Kita harus segera temukan Liana dan memohon padanya. Kita harus katakan bahwa kita akan melakukan apa saja agar dia menarik semua gugatan itu. Bisik Bu Siti, suaranya gemetar. Aldi mengangguk kaku. Ia juga merasa sangat terhina. Selama ini, ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Kini, ia hanya bayangan yang terpojok. Kita harus bersabar. Bu, Liana pasti akan muncul. Sekretaris Rian bilang dia tamu kehormatan. Tapi, sebagai tamu kehormatan saja sudah sehebat ini, Bu. Siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini? Bu Siti mencibir. Siapapun dia pasti sedang menggunakan Liana sebagai pion untuk menjatuhkan kita. Kita harus menyentuh hati Liana, Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita dari penyitaan rumah besok. Saat keduanya sedang berbicara, sorotan lampu mendadak terarah ke panggung utama. Seorang pria paruh-baya yang elegan, yang dikenal sebagai CEO operasional, Connectech, berdiri di mimbar. Keheningan segera menyelimuti ruangan. Selamat malam hadirin sekalian, kata sang CEO, suaranya lantang. Malam ini bukan hanya tentang peluncuran produk baru kami. Malam ini adalah momen bersejarah, di mana kami akan mengumumkan kepada dunia, siapa sosok visioner yang selama ini berada di balik kesuksesan dan pertumbuhan eksponensial, Connectech. Aldi dan Bu Siti saling menyenggol. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka berharap orang ini adalah kunci untuk menemukan Liana. Sosok ini adalah seorang wanita, lanjut CEO itu, seorang wanita yang memiliki keberanian, visi, dan kerendahan hati yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, ia memilih untuk berada di balik bayangan, membiarkan dunia meremehkannya, sembari ia membangun kerajaan ini dari warisan mendiang ayahnya. Warisan ayah? Bisik Bu Siti, keningnya berkerut. Liana? Ayahnya hanya guru biasa, Dia telah melalui masa-masa sulit, masa-masa di mana ia diremehkan dan direndahkan oleh orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya sendiri. CEO itu melanjutkan, nadanya kini terdengar emosional dan penuh penghormatan. Tetapi, ia menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa harga diri sejati tidak dinilai dari penampilan luar, tetapi dari kekuatan yang tersembunyi. Mendengar kata-kata, diremehkan, dan direndahkan oleh keluarganya sendiri, Aldi dan Bu Siti merasakan kengerian yang menusuk. Deskripsi itu terlalu cocok dengan cerita Liana. CEO itu kemudian mengulurkan tangan ke belakang panggung. Hadirin sekalian, dengan bangga, saya perkenalkan, pemilik sejati, pendiri, dan pengendali utama dari Connectech, Nyonya Liana. Sorotan lampu terpusat pada pintu samping panggung. Jantung Aldi dan Bu Siti serasa berhenti. Mereka menahan napas, mata mereka terpaku. Mengungkap sang pemilik sejati. Sosok Liana muncul. Ia tidak mengenakan kemeja katun lusuh. Liana melangkah dengan gaun malam yang elegan, sederhana tetapi memancarkan aura mahal yang tak terbantahkan. Ia tidak terlihat seperti istri yang tertekan, melainkan seperti penguasa. Wajahnya tenang, matanya memancarkan kecerdasan dan kekuatan yang belum pernah dilihat Aldi seumur hidupnya. Liana melangkah maju. Seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan meriah. Para investor besar membungkuk hormat. Fotografer media masa berebut mengambil gambarnya. Di momen itu, Liana tidak hanya diakui sebagai CEO, tetapi sebagai ratu bisnis. Aldi dan Bu Siti, yang berdiri di sudut ruangan, seketika membeku. Mereka tidak bisa bernapas. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka menyaksikan wanita yang mereka hina karena tidak punya apa-apa, kini berdiri di panggung yang paling dihormati, sebagai pemilik mutlak dari perusahaan yang baru saja menghancurkan seluruh kekayaan mereka. Liana? Bisik Aldi, suaranya tercekat. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia telah hidup bersama seorang raksasa yang memilih untuk tidur. Tidak mungkin. Ini tipuan. Liana tidak mungkin punya warisan seperti ini. Ayahnya hanya guru. Dia pasti hanya model bayaran. Bu Siti mencoba mencari alasan, tetapi suaranya pecah, penuh keputusasaan. Liana berjalan ke mimbar, menerima sambutan meriah. Ia mengambil mikrofon.
Senyum tipis, tetapi matanya memindai ruangan. Ia tahu persis di mana Aldi dan Bu Siti berdiri. "Terima kasih atas sambutan hangatnya," kata Liana, suaranya merdu, tetapi terdengar dingin. "Selama ini, saya memilih untuk tidak muncul. Saya memilih untuk menguji, apakah nilai seorang wanita diukur dari label harga di bajunya, atau dari besarnya saldo di rekeningnya. Dan yang lebih penting, saya menguji hati orang-orang terdekat saya." Liana berhenti sejenak, tatapannya terarah langsung ke sudut tempat Aldi dan Bu Siti berdiri. "Saya ingin berterima kasih kepada mereka yang meremehkan saya. Berkat kalian, saya punya alasan kuat untuk berhenti menyembunyikan diri. Berkat kalian, saya punya dorongan untuk berdiri di sini malam ini dan mengklaim apa yang memang menjadi hak saya," lanjut Liana, setiap kata-katanya terasa seperti cambukan bagi Aldi dan Bu Siti. Mereka berdua menundukkan kepala. Mereka tidak lagi berani menatap Liana. Di mata seluruh hadirin, Liana adalah pahlawan yang menginspirasi. Di mata mereka, Liana adalah malaikat maut. Liana kemudian mulai berbicara tentang visi perusahaannya, tentang rencana bisnis global, dan tentang bagaimana Connect Tech akan merombak seluruh pasar digital dalam waktu dekat. Semua yang ia ucapkan adalah kata-kata besar, kata-kata yang tidak mungkin diucapkan oleh ibu rumah tangga biasa. Setiap kalimatnya menegaskan otoritas, kekuasaan, dan kekayaan yang tak terbayangkan. Bu Siti akhirnya ambruk di kursi kosong terdekat. Ia tidak sanggup lagi berdiri. Seluruh harga dirinya, keangkuhannya, kini hancur berkeping-keping. Ia menyadari, Liana bukanlah menantu yang miskin. Liana adalah seorang ratu yang memilih berpakaian seperti pelayan, dan ia, Bu Siti, telah memperlakukannya seperti sampah. Aldi, yang kini berdiri sendirian, merasakan tatapan semua orang. Ia tahu, kabar tentang kehancuran finansialnya sudah menyebar. Ia adalah suami dari wanita terkaya dan paling berkuasa di ruangan itu, tetapi ia adalah pria yang paling terhina dan paling miskin. Di tengah pidatonya, Liana menyebutkan satu poin yang membuat hati Aldi dan Bu Siti semakin mencelos. "Untuk menjaga integritas dan moral perusahaan kami, Connect Tech berkomitmen untuk memutus semua kerjasama dengan entitas bisnis yang terbukti melakukan praktik tidak etis, termasuk penyalahgunaan dana dan penipuan kredit. Kami baru saja mengambil langkah tegas untuk memutuskan kontrak dengan sebuah perusahaan properti yang telah menunggak pembayaran dan memanipulasi aset jaminan. Kami memastikan bahwa perusahaan tersebut akan segera menghadapi konsekuensi hukum dan finansial total," kata Liana, nadanya tenang, tetapi pesannya mematikan. Seluruh ruangan mengangguk setuju dan bertepuk tangan atas integritas Connect Tech. Aldi tahu, Liana sedang berbicara tentang perusahaannya. Liana tidak hanya menghancurkan bisnisnya, tetapi juga merusak reputasinya di mata seluruh pebisnis penting. Liana mengakhiri pidatonya dengan senyum penuh arti. Ia melangkah turun dari panggung, dan langsung dikerumuni oleh para investor dan media. Aldi dan Bu Siti tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Mereka harus mendekat. Mereka harus memohon. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka menerobos kerumunan. Mereka mendorong orang-orang penting yang berdiri di jalan mereka, hingga akhirnya mereka berhasil mencapai Liana. "Liana," panggil Aldi, suaranya memelas. Liana menoleh. Matanya dingin, seolah menatap dua orang asing yang tidak penting. "Maaf, saya rasa saya tidak mengenal Anda. Ada perlu apa Anda mengganggu acara saya?" tanya Liana, suaranya didengar oleh beberapa orang penting di sekitarnya. Aldi langsung berlutut. "Liana, aku mohon, aku suamimu. Jangan lakukan ini pada kami. Maafkan aku. Kami butuh kamu." Aldi berlutut di lantai marmer ruang pesta, tangannya memegang kaki Liana. Bu Siti berdiri di sampingnya, air mata dan rasa malu membasahi wajahnya. Kerumunan orang penting yang melihat adegan itu mulai berbisik, memotret, dan merekam. Aldi dan Bu Siti telah menjadi tontonan utama di acara soft launching Connect Tech. "Liana, aku mohon, aku suamimu. Jangan hancurkan aku. Kita masih bisa bicara. Semua utang itu, semua gugatan itu, tolong tarik kembali. Aku akan berubah. Aku janji," rintih Aldi, tanpa mempedulikan tatapan menghakimi dari semua orang. Bu Siti ikut menjatuhkan diri, merangkul kaki Liana.
Liana, nak, ibu mohon. Rumah itu satu-satunya yang kami punya. Ibu janji tidak akan meremehkanmu lagi. Ibu akan anggap kamu anak ibu sendiri. Tolong, jangan biarkan ibu dilelang. Liana menatap kedua orang itu dengan tatapan kosong. Ia menarik kakinya perlahan dari cengkeraman mereka. Keheningan yang tercipta di sekeliling mereka terasa mematikan. Liana tidak berbicara kepada Aldi atau Bu Siti. Ia berbicara kepada semua orang yang menonton. Tolong berikan saya mikrofon, pinta Liana kepada CEO operasional, yang dengan sigap memberikannya. Liana kembali melangkah ke mimbar, meninggalkan Aldi dan Bu Siti yang masih berlutut di bawah. Ia berdiri di bawah sorotan lampu, wajahnya tenang, tetapi suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Maafkan interupsi yang tidak terduga ini, kata Liana, suaranya lantang memecah keheningan. Tetapi, kehadiran dua orang ini mengingatkan saya pada alasan utama saya memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Alasan yang melibatkan kata-kata paling kejam yang pernah saya dengar, yang ironisnya, diucapkan oleh bibir polos anak saya sendiri. Aldi dan Bu Siti mendongak, merasakan kengerian yang semakin dalam. Liana menatap tajam ke arah Aldi dan Bu Siti. 3 hari yang lalu, anak saya Darel, yang baru berusia 7 tahun, mengulangi apa yang ia dengar dari neneknya, dari wanita ini. Liana menunjuk Bu Siti. Darel berkata, kata nenek, jika Ibu MT tidak ada yang akan peduli. Dengar kata itu semua tertawa. Tertawa di atas rasa sakit saya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Dari rasa kagum menjadi keheningan yang dipenuhi amarah tersembunyi. Liana menarik napas. Mereka menertawakan saya karena saya dianggap tidak punya apa-apa. Mereka yakin, jika saya tidak ada, tidak akan ada kerugian, tidak akan ada yang sedih, karena saya hanyalah istri yang tidak berguna. Mereka mengukur nilai saya hanya dari kemeja katun lusuh yang saya pakai. Hari ini, saya ingin mengakhiri kesalahpahaman fatal itu. Liana kemudian menaikkan volume suaranya, setiap kata-katanya penuh tekanan. Hari ini, dunia akan tahu, jika saya MT, akan ada kerugian miliaran yang akan mereka tangisi. Kalimat itu, diucapkan dengan penuh otoritas, menghantam Aldi dan Bu Siti seperti palu. Kata-kata Bu Siti yang kejam kini berbalik menjadi bumerang paling mematikan. Mereka meremehkan Liana karena berpikir ia tidak akan meninggalkan kerugian. Kini, Liana membuktikan bahwa kepergiannya menyebabkan kerugian finansial yang tak tertanggungkan. Liana melanjutkan. Aldi dan Bu Siti, yang sedang berlutut di sana, meminta maaf, memohon. Mereka tidak memohon ampunan, mereka memohon uang saya. Mereka memohon agar saya menarik kembali blokade hukum dan finansial yang saya, sebagai pemilik Connectech, telah tetapkan. Mereka membutuhkan wanita yang 3 hari lalu mereka cemooh di meja makan. Mereka butuh wanita yang mereka ajarkan kepada cucunya sendiri, bahwa kepergiannya tidak akan disesali siapapun. Wajah Bu Siti dan Aldi sudah merah padam karena malu. Mereka ingin menghilang di telan bumi. Liana mengakhiri pidatonya dengan nada dingin yang mematikan. Saya tidak akan menarik gugatan cerai, Tuan Aldi. Dan saya tidak akan membatalkan penyitaan rumah Anda. Biarkan hukum berjalan. Biarkan kerugian yang kalian rasakan hari ini menjadi pelajaran. Pelajaran bahwa kesombongan dan keangkuhan harus dibayar mahal. Harga diri seorang ibu tidak bisa ditertawakan. Liana melangkah turun dari mimbar. Ia menoleh ke arah Aldi dan Bu Siti yang masih berlutut, dan memberikan pandangan terakhir. Pandangan yang mengatakan, sandiwara sudah berakhir. Di tengah kerumunan yang kini mulai berbisik-bisik, Aldi dan Bu Siti menyadari bahwa permohonan mereka telah gagal total. Liana telah menggunakan panggung paling terhormat untuk menghukum mereka di depan umum. Liana melangkah pergi, dikelilingi oleh para pengawalnya dan Rian, pengacara kepercayaannya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, meninggalkan Aldi dan Bu Siti yang masih berlutut di tengah lantai marmer. Kehadiran mereka telah mengotori acara peresmiannya, tetapi pada saat yang sama, Liana telah menggunakan mereka sebagai bukti nyata dari keangkuhan yang harus dihukum. Aldi bangkit, wajahnya merah padam antara malu dan marah yang meletup-letup. Bu Siti masih menangis sesenggukan di lantai, tidak peduli dengan tatapan ratusan pasang mata yang kini melihat mereka sebagai pecundang. Liana, kau tidak bisa melakukan ini padaku.
Aku suamimu, teriak Aldi, mencoba mengejar Liana. Para pengawal Liana segera memblokir jalan Aldi. Mereka mendorong Aldi dengan sopan tetapi tegas, mencegahnya mendekati Liana. Tuan, Nyonya Liana tidak ingin lagi berurusan dengan Anda. Silakan pergi dengan tenang, kata salah seorang pengawal. Aldi meronta, tetapi kekuatannya tidak sebanding. Sementara itu, Bu Siti semakin histeris. Ia menunjuk ke arah Liana yang kini sedang menyambut tokoh-tokoh penting di dekat pintu keluar. Ini tidak adil. Dia tidak punya bukti. Dia tidak punya hak, jerit Bu Siti. Tiba-tiba, Rian, yang berdiri di samping Liana, memberikan isyarat kepada seorang kurir yang sudah menunggu di pintu. Kurir itu mendekati Aldi dan Bu Siti yang sedang berteriak-teriak. Surat untuk Bapak Aldi dan Ibu Siti, kata kurir itu. Aldi meraih surat itu dengan tangan gemetar. Itu adalah sebuah dokumen hukum tebal. Blokade total dan kehancuran pesta. Aldi membuka surat itu. Itu bukan sekadar surat cerai atau peringatan penyitaan. Itu adalah surat perintah blokade total aset dari pengadilan. Blokade itu mencakup semua aset yang masih tersisa, termasuk rekening giro pribadi yang selama ini mereka sembunyikan dari laporan pajak. Di dalam amplop itu juga terselip satu lembar kertas lagi, surat pengumuman lelang rumah. Lelang rumah mereka akan dilakukan besok pagi. Tidak mungkin, jerit Aldi. Rekening kita, semua sudah diblokir. Kita tidak punya uang sepeser pun. Bu Siti membaca pengumuman lelang itu. Ia menjerit melengking, suara yang memecah tawa dan perbincangan para tamu undangan. Rumah kita. Besok. Kita akan diusir besok. Ibu tidak mau. Ibu tidak mau tinggal di jalanan, ratap Bu Siti. Pesta yang tadinya meriah kini menjadi arena kehancuran bagi Aldi dan Bu Siti. Mereka berdua, dua orang yang sombong dan angkuh, kini menjadi tontonan yang menyedihkan. Para tamu penting, yang tadinya hanya berbisik, kini terang-terangan menatap dengan jijik. Mereka melihat akhir tragis dari kesombongan dua orang yang jatuh, karena meremehkan wanita yang ternyata adalah pemilik dari kekuatan sesungguhnya. Aldi, dalam keputusasaan totalnya, berbalik, mencari wajah Bu Siti. Ini semua gara-gara ibu. Kalau ibu tidak mengajarkan kalimat kotor itu pada Darel. Kalau ibu tidak meremehkan Liana. Kita tidak akan seperti ini. Bu Siti, yang sudah hilang kendali, balas menampar Aldi. Kamu yang tidak becus. Kamu suami yang lemah. Kamu yang tidak bisa mempertahankan istrimu. Keduanya terlibat pertengkaran yang memalukan di tengah pesta, saling menyalahkan di depan para tamu. Kehancuran mereka bukan hanya finansial dan hukum, tetapi juga kehancuran harga diri dan hubungan. Liana, yang melihat adegan itu dari jauh, berbalik. Ia tidak perlu lagi melihat. Ia telah mencapai tujuannya. Aldi dan Bu Siti telah dihukum secara publik, kehilangan segalanya, dan yang paling penting, mereka telah mengakui kesalahan mereka secara implisit melalui kepanikan dan histeria mereka. Rian mendekati Liana. Semua sudah selesai, Bu Liana. Pesta sudah hancur. Mereka sudah menerima semua surat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liana menghela napas panjang, nafas yang membebaskan dirinya dari beban sandiwara selama 7 tahun. Kita pulang, Rian. Saya ingin bertemu Darel. Biarkan mereka menikmati akhir dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Mereka telah menjadi bagian yang tak terlupakan dari soft launching, Connectech, kata Liana, lalu ia melangkah keluar, meninggalkan keramaian dan kekacauan. Di dalam, di tengah kehancuran pesta, Aldi dan Bu Siti didorong keluar oleh keamanan. Mereka berdua berjalan gontai, keluar dari hotel mewah itu, kembali ke rumah mereka yang hanya tinggal menghitung jam akan disita. Dini hari, jam 4 pagi, matahari belum terbit tetapi nasib buruk sudah datang menjemput Bu Siti dan Aldi. Tim penyitaan dari bank datang ke rumah mewah itu. Mereka datang dengan perintah resmi, didampingi oleh petugas keamanan dan pengacara. Aldi dan Bu Siti, yang menghabiskan malam dengan tidur di sofa ruang tamu karena kamar mereka sudah dikunci dan disegel, terbangun oleh suara ketukan keras di pintu. Wajah mereka berdua terlihat menyedihkan, penuh dengan sisa-sisa air mata dan penyesalan. Kami dari bank dan pengadilan. Berdasarkan surat perintah lelang,
kami minta Bapak Aldi dan Ibu Siti segera meninggalkan properti ini. Semua harta bergerak sudah diblokir dan akan disita, kata seorang petugas dengan suara dingin. Bu Siti menjerit lagi. Ia mencoba melawan, memohon, dan mengancam, tetapi semua usahanya sia-sia. Pintu rumah mewah itu terbuka lebar, dan barang-barang mewah di dalamnya mulai dikeluarkan satu persatu. Bu Siti dan Aldi hanya bisa melihat, tanpa daya. Kemewahan yang mereka banggakan kini menjadi koleksi sitaan bank. Aldi, apa yang harus kita lakukan? Kita mau kemana? Ratap Bu Siti, mencengkeram tangan putranya. Kita sudah tidak punya siapa-siapa, Bu. Semua koneksi sudah terputus. Kita tidak punya uang tunai sepeser pun, jawab Aldi, suaranya lemah, tanpa energi untuk melawan. Di tengah kekacauan itu, Aldi dan Bu Siti mencoba menghubungi Liana sekali lagi, melalui ponsel lama Aldi yang belum disita. Panggilan itu masuk, dan kali ini, Liana menjawab. Liana, tolong, kami diusir dari rumah. Semua disita. Aku mohon, Liana, aku bersumpah aku akan berubah. Aku hanya butuh uang sedikit untuk menyewa tempat tinggal. Demi Darel, pinta Aldi, menangis terseduh-seduh di telepon. Suara Liana terdengar sangat tenang, kontras dengan kepanikan Aldi. Demi Darel? Darel sudah bahagia di sini, Mas. Dia tidak butuh drama atau sandiwara. Dia hanya butuh ibu yang bahagia. Aku mohon, Liana, setidaknya, Bu Siti. Dia ibu MU. Dia ibu mertuamu. Jangan biarkan dia di jalanan. Kali ini Bu Siti yang berteriak. Ibu, 3 hari yang lalu, Ibu mengajarkan Darel bahwa jika saya MT, tidak ada yang akan peduli, jawab Liana. Suaranya tidak keras, tetapi menusuk langsung ke jantung Bu Siti. Saya tidak MT, Bu. Saya hanya pergi. Dan sekarang, Ibu dan Aldi harus menerima konsekuensi dari kata-kata itu. Liana kemudian melanjutkan dengan nada formal. Proses perceraian akan berjalan sesuai jalur hukum. Semua aset yang diblokir adalah milik pribadi saya, atau ganti rugi yang harus dibayar. Saya tidak akan menarik gugatan apapun. Saya memberikan kalian keadilan. Keadilan setimpal dengan penghinaan yang kalian berikan pada saya selama 7 tahun. Liana memberikan jeda. Pintu penyesalan bagi kalian sudah terkunci, Mas. Kuncinya sudah saya buang saat kamu tertawa di meja makan. Liana menutup teleponnya. Pintu penyesalan yang terkunci telah dikunci rapat oleh Liana sendiri. Aldi menjatuhkan ponselnya. Ia menatap Bu Siti. Mereka berdua kini sendirian, berdiri di depan rumah yang sebentar lagi akan menjadi milik bank. Mereka telah kehilangan segalanya. Harta, harga diri, dan satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Bu Siti akhirnya hanya bisa menangis pasrah. Tangisan itu bukan lagi tangisan amarah atau drama, melainkan tangisan penyesalan sejati. Penyesalan karena telah menukar kehangatan menantu dan cucu dengan kesombongan yang kini berujung pada kehancuran. Petugas bank memberikan sisa uang tunai yang tersisa di dompet mereka, jumlah yang sangat kecil. Aldi dan Bu Siti, dengan pakaian lusuh yang sama yang mereka kenakan sejak acara di hotel, berjalan gontai menjauh dari rumah mewah itu, memulai hidup baru mereka sebagai orang yang bangkrut. Di penthouse megah, Liana memandang keindahan pagi dari jendela. Ia tidak merasa puas atas penderitaan mereka, tetapi ia merasa lega. Ia telah memutus ikatan beracun itu. 6 bulan telah berlalu sejak kehancuran itu. Liana dan Darel kini tinggal di penthouse mewah milik Liana, yang kini terasa seperti rumah sejati, dipenuhi kehangatan dan ketenangan. Liana tidak lagi harus berpura-pura menjadi siapapun. Ia adalah pemilik Connectech, seorang wanita bisnis yang dihormati, dan yang paling penting, seorang ibu yang bahagia. Darel, yang awalnya sempat tertekan dengan drama perpisahan orang tuanya, kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Ia sering menemani Liana bekerja dari rumah, dan ia mengagumi ibunya, si Ratu Digital. Pagi itu, Liana sedang duduk di sofa, membaca laporan keuangan yang sukses. Darel menghampirinya, membawa sebuah gambar yang baru ia selesaikan. Gambarnya adalah Liana yang mengenakan mahkota. Ibu, lihat. Ini adalah ibu, Ratu Darel, kata Darel, wajahnya berseri-seri. Liana tersenyum,
memeluk Darel. "Terima kasih, sayang. Kamu adalah hadiah terbaik bagi ibu." Liana mendapatkan kabar terakhir dari Rian, bahwa proses perceraian telah selesai. Aldi tidak punya pilihan selain menandatangani semua dokumen, mengakui kegagalannya sebagai suami dan ayah. Aldi dan Bu Siti kini hidup sederhana di pinggiran kota, bekerja serabutan, dan menghadapi kesulitan finansial yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka benar-benar kehilangan segalanya, bukan karena Liana, melainkan karena kesombongan mereka sendiri. Tiba-tiba, ponsel Liana berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari Aldi. "Liana, aku tidak meminta apa-apa lagi. Aku hanya ingin bertemu Darel sebentar. Aku ingin minta maaf padanya, dan mengakui bahwa aku adalah ayah yang buruk. Aku tidak akan memintamu kembali. Aku hanya ingin Darel tahu kebenarannya, bahwa ibu adalah yang terbaik." Liana terdiam sejenak. Ia tahu, permintaan itu tulus. Liana selalu ingin Darel mendapatkan kejelasan, bukan dendam. Liana setuju. Pertemuan itu diadakan di taman kota, di bawah pengawasan Rian. Darel berlari memeluk Aldi, yang terlihat kurus dan kelelahan. Aldi memeluk putranya erat-erat, air matanya jatuh. Aldi berjongkok di hadapan Darel. "Darel, ayah minta maaf. Ayah sudah sangat jahat pada ibu. Kalimat yang nenek katakan itu salah. Nak, ibu adalah wanita yang paling berharga. Ibu sangat kuat dan sangat hebat. Ibu adalah yang terbaik. Ayah sangat bangga padamu dan ibumu." Darel mendengarkan dengan serius. Saat Aldi selesai berbicara, Darel menghapus air mata di wajah ayahnya. Ketenangan sejati dan hadiah terbaik. "Ayah, Darel sudah memaafkan. Tapi Darel mau tinggal sama ibu. Ibu tidak akan pernah meremehkan Darel," kata Darel dengan polos. Aldi mengangguk. Ia tahu itu adalah keputusan yang adil. "Ayah tahu, Nak, ibu adalah rumahmu yang sesungguhnya." Aldi kemudian menoleh ke arah Liana, yang berdiri menjaga jarak. "Liana, terima kasih telah memberikan kejelasan pada Darel. Dan terima kasih telah mengajarkanku apa arti harga diri yang sebenarnya." Liana hanya mengangguk tipis. Tidak ada amarah, tidak ada kemenangan, hanya ketenangan. Ia telah memaafkan, tetapi pintu untuk kembali telah tertutup selamanya. Ia telah mendapatkan hadiah terbaiknya, Darel yang kini tahu kebenaran, dan hatinya yang telah bebas. Liana dan Darel meninggalkan taman itu. Di dalam mobil, Darel memeluk Liana. "Ibu, kalau ibu MT, Darel akan sangat sedih." "Ibu segalanya buat Darel," bisik Darel, mengulangi kalimatnya, tetapi dengan makna yang benar-benar berbeda. Liana tersenyum, air mata haru jatuh di pipinya. Ia memeluk erat hadiah terbaiknya. Ia tidak lagi harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Ia telah mencapai kemenangan sejati, kemenangan atas hati anaknya, dan atas dirinya sendiri. Ketenangan yang ia rasakan kini lebih berharga daripada semua miliaran di rekeningnya. Harga diri dan kehangatan keluarga tidak bisa ditukar dengan kesombongan dan kekayaan palsu. Meremehkan orang lain, terutama pasangan hidup, adalah menanam benih kehancuran bagi diri sendiri.